wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama tim Kipais Cimahi Mistik tentang perjalanan mistik Kipais ataupun dengan Kilewa sendiri juga bisa bertanya jawab di mana dunia misi itu memang ada. Jadi kita tuh harus percaya bahwa misi itu ada di mana-mana. Oke, yang baru gabung silakan gabung dulu, share dulu, komen-komen. Jangan lupa nonton di Kipais Cimahi Misteri Pasar Atas YouTube-nya. Kita di sini berlatar belakang background juga ya. Alhamdulillah kita bisa live nih. Tadinya kita mau ekspor. Nah, ekspor kita gagal karena di tempat ekspor kita menjadi kurang menguntungkan, yaitu ada kendala yaitu hujan. Makanya itu kita udah aja, kebetulan ada tamu dari Cilina tuh Kilewo, langsung aja kita tanya jawab. Oke, mangga Kipais Budiman, langsung aja kita sharing-sharing sama Kilewo gimana pengalaman mistis, pengalaman perjalanan Kipais selama menggelut di dunia mistis bersama Kilewo juga. Sama kita sebutin di sini, kita nggak tahu kalau di sananya juga dia juga sama sebagai dunia mistis juga ya. Oke, silakan. Gimana pengalaman Kipais bersama tim kita di Cimahi ini, Kipais Cimahi Pasar Atas? Dari pertamanya. Dari pertama dulu Kipais dulu ada perjalanan, ada pasien Ya. saya dulu kan suka ngobatin pasien, bergelutnya di bidang medisnya pengurutan. Negatifnya kadang-kadang non medisnya pengobatan biasa, medis sama non medis. Biasanya ada pasien-pasien yang ngeluh mau terjun udah lama, ketemu dengan tim CGH. Ya, benar, tim kita pertama. Ada tim CGH, istilahnya ada yang orang tuanya neneknya sakit. Pas saya ngobatin disuruh sama tim CGH, alhamdulillah kepake lah ya. Itu mah berkat tadinya dari pengobatan ke sana ke sini, terus ketemu sama tim channel CGH, alhamdulillah diajak bergelut masuk ke channel CGH. Ya alhamdulillah ada pengalaman dari CGH lah, wisata malam, ada perubahan dari sana ya. Ilmunya bisa pengalamannya dari biasa pengobatan terus ke channel explore. Jadi ada wawasan wisata, benar-benar jadi ada peningkatan gitu lah dina itu dina pengobatan. Terus langsung ketemu sama channel CGH, alhamdulillah ya ada pengalaman lah dari sana. Udah lumayan lah, udah ada tahun setengah lah ya, namanya explore spiritual. Jadi banyak yang banyak yang bisa gitu ya. Mungkin ada ujiannya, kesenggol sana ada yang mau masukin tempat spiritualnya ya. Saya kan namanya pengobatan dan channel ya, itu mungkin bukan hak saya mungkin ya, tapi udah ada pengalaman dari sana. Ekspornya gini, cara spiritualnya membuka alam gini. Jadi adalah pengalaman itu dari sana lah, dari tim CGH. Buka aura, buka goib, cara-caranya misalnya masukin
uji nyali, adalah pengalaman-pengalaman ternyata di alam medis sama non medis, alam nyata dan alam goib adalah, jadi kebuka wawasannya. Alhamdulillah udah gitu, udah selama berapa tahun, udah mau masuk ke 2 tahun saya nggak masuk ke CGH. Alhamdulillah bikin tim sendiri berkat ada pengalaman dari sana, ternyata alhamdulillah sampai sekarang udah setahun lebih lah, alhamdulillah udah sampai sekarang masih masih terjun terus ya, sambil ya apalah cari tambahan ya. nah cari tambahan pengalaman. Alhamdulillah dengan namanya dari Kipais teh, jadi saya tadinya emang jualan pepes. Jualan pepes dikarenakan tadinya baik sambil jualan, ada yang minta tolong apa yang mau dipijit apa penyakit non medis, ada itu juga sambil jualan malamnya kadang-kadang dipanggil. Alhamdulillah ternyata nama saya asli itu Dadan Budiman dari orang tua. Kan diganti jadi ada yang masuk ke badan pasien, saya harus diganti namanya Kipais. Kipais Budiman. Jadi sejarahnya. Jadi namanya dari channel Kipais Budiman. Alhamdulillah sampai sekarang ya adalah kurangnya lebihnya ya, kebanyakan ada lebihnya gitu. Kerasanya. Jadi gimana ini Kilewu ya, dari sejarah Kilewu ya. Kilewu itu sebelumnya Sampurasun lah Ya. Perkenalkan diri silakan. Ya. Nah, saya sebenarnya mah terlalu dini lah ya, baru gitu, baru mengenal, cuman ya satu hobi ya. Itu mah dari kecil ya hobinya. Dari kecil ya. Dari hobi batu akik. Oh, zaman batu akik. Betul. Nggak tahu sampai sekarang orang bilang saya ini gini pada enggak bisa apa-apa, cuman suka ada sih yang datang atau yang kata orang harus ke Kilewu. Tapi kalau nolong itu ke siapa aja sebisa-bisa ya. Bismillah juga kalau diamalin lah jadi yang penting ya benar, kita minta ke Allah ya. Ya benar. Ya dulu kan Kilewu itu sebenarnya nggak tahu nih dari mana. Itu asalnya jadi Kilewu itu emang dari keturunan leluhurnya gitu. Enggak juga. Oh enggak. Cuman orang bilang Kilewu aja cocok katanya. Aja yang penting mah ada gunanya bagi orang lain. Mungkin itu disebut Kilewu kata ini mah biasanya Kilewu itu jadi apa, turunan ya Raja Singa lah. Kilewu kan Raja Singa ya biasanya gitu. Dan cuman dilihatnya namanya aja biasanya. Dulu kata orang tua saya waktu masih bayi jatuh. Nah, dari atas loteng jatuh ke bawah sama harimau katanya. Jadi tetangga teriak semua. Berarti benar ya itu kata Sunda nama ya. Itu budak Kilewu macan, budak Kilewu macan. Ya pernah dari leluhur saya ya. Ada ya. Nah, itu Ki kalau ya. pengalamannya. Oh jadi semenjak namanya Kilewu jadi ada sejarahnya dulu. Jatuh dari loteng, jadi ada yang menyangap gitu, ternyata bukan orang. Kelihatan tetangga itu harimau penglihatan kata saya mah kakek. Berarti benar namanya Ki itu berarti
kita kalau Sunda mah uyut Iya. karuhun warisan, jadi megangnya itu Mm-mm. berbentuk harimau, kadang-kadang mencara putri, kadang-kadang ya bisa berubah-ubah, kadang-kadang bisa anak kecil, kadang-kadang gede gitu. Namanya makhluk gaib kan bisa. Nggak aslinya sebenarnya. Nah, gitu sih Ya, yang saya tapi kalau misalnya pengobatan gimana di sana? pengobatannya kalau Ada ya. ada aja. Nah, kalau di daerah saya itu kebanyakan ahli pengobatan gitu. Jadi ada lah sebagian di sana yang ada padepokan kadang ya. Banyak kalau di sana. Biasanya kalau di Cilin padepokannya kalau Ahli mah Taji Malela ya, keturunan Taji Meong apa? Taji Malela. Taji Malela. ahli mah. Ya. Alhamdulillah ya, semenjak ada Kilewo saya juga Kipais ini agak jadi nambah wawasannya, aduh luas, bisa bisa main ke sana silaturahmi, insya Allah Kipais silaturahmi ke rumah Kilewo lah insya Allah. Baru kali ini kita ngobrol-ngobrol sharing, biasanya jarang. Saya juga barusan alhamdulillah udah dari pengobatan ketemu Kilewo ya, udah ada jodohnya mungkin ya, ketemu dulu biasanya jarang. Tapi kali-kali kalau misalnya ke sana, misalnya pengalaman Kilewo, banyak yang tempat-tempat ekspor kan? Banyak. Oh banyak. Itulah. Kadang-kadang sering didatangi juga. Mana-mana ya. Insya Allah kalau misalnya ya ada peluang, ada misalnya ada waktunya, saya nggak ada pasien, insya Allah main lah. Sehat ya, sama Kilewo ya sehat, semua tim sehat, semua kerabat channel sehat lah. Alhamdulillah lah, kita udah sharing-sharing pengalaman ya, alhamdulillah kita ketemu lagi nanti di lain waktu, misalnya ada ekspor di sana Kilewo, nanti kabari Kipais. Kita ada umur ya. Ini buat Kipais, jadi selama perjalanan Kipais mengobati pasien, tadi kan udah disebutin perjalanan Kipais, silsilah Kipais bisa disebut nama Kipais. Perjalanan untuk pengobatan dari penyakit medis ataupun non medis itu gimana suka dan dukanya? Kalau medis biasanya ya keluhannya misalnya ada yang misalnya dipijit sama orang lain kok nggak sembuh-sembuh, tapi alhamdulillah mungkin sama Kipais diobatin, dipijit, alhamdulillah sehat ya, sehatnya Allah, yang mungkin ada jodohnya mungkin. jodoh. Kalau saya kan nggak cari-cari pasien duluan gitu, jadi udah yang datang. Jadi udah orang lain udah kenal, nggak sanggup itu pengobatan itu baru Kipais. Alhamdulillah pasien-pasien ya, kalau misalnya kalau dimasukin dulunya ke YouTube, wah udah banyak ya kan, cuman saya baru setahun ini 2 tahun ini mengenai itu ya. Dulu kan nggak dimasukin, kalau dimasukin dulu medis banyak, tapi kalau misalnya masalah non medis ada sebagian banyak lah. Kalau ceritain mah ada gampangnya, ada beratnya. Yang paling berat itu gimana? Yang kalau berat mah kalau misalnya itu misalnya pasien udah berobat kemana-mana ke dokter, terus misalnya udah pengisian labu harus diisi tiap minggu, nah, terus dianya pergi ke misalnya ke spiritual, pengobatan spiritual udah kemana-mana, tapi alhamdulillah
eh, ada tadinya berat, ada ringannya. Ada Ringannya, perubahan ya. ringannya dari pertama udah baca ini baca itu, tapi alhamdulillah dengan syarat dengan air air putih aqua cuman sebotol, izin Allah, alhamdulillah itu pasien Ada perubahan. ada perubahan sedikit sedikit, bisa makan. Ya soal model soal kalau misalnya yang dolima itu mah biarin aja, ikhlasin aja ya, namanya juga ada yang baik ada yang buruk. Kesehatan Heeh. Ya kita mah kan jalurnya supaya pasien sembuh lagi, gimana caranya niatnya itu aja. ya, niatnya itulah saya mah. Tapi alhamdulillah itu, oh beratnya emang tadi yang disebut beratnya emang udah kemana-mana. Kalau kalau misalnya paku udah karatan kan harus di apa, diri itunya dicompotin dulu, yang udah ditutup udah sama akar-akarnya, yang insya Allah bisa tumbuh lagi lah, berkembang lagi, buah lagi insya Allah. Itu yang udah berat jadi ringannya itu alhamdulillah. Pengalaman saya ada juga emang kali-kali suka yang berat-berat suka nerol tapi Pasti alhamdulillah sampai sekarang itu sehat. kendalanya. Ya, tapi alhamdulillah sampai sekarang Tergantung niat kita. Ya. kalau kita niatnya Baik. benar-benar baik, Ikhlas. nolong, nggak lihat orang apa insya Allah Allah nggak Iya. nggak itu lah, Berarti saya akun payakun ya. berarti segala Ya. sesuatu tentang pengobatan, jadi untuk bukan aja untuk sama kipais ya tuh. Ya. Intinya untuk setiap spiritual, kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ya. taala, mungkin kita juga nggak akan bisa berjalan. Jadi intinya kita harus yakin Ya. dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan Menciptakan atas doanya dia doanya. juga bisa menyembuhkan segalanya. Mungkin dari Kipais, terus dari pengalaman apa mistis, dari pengalaman explore tuh gimana tuh? Kalau Yang paling angker, yang paling pernah Kipais Daerah mana, rasakan, Kak? yang pernah Kipais yang paling ekstrim itu di mana? saya yang merasakan pertama waktu di tim dulu lah, pernah dari tim dulu CGH yang di Gedung Tulip itu yang di Ya, Maros, Raya itu Tulip yakin Maros. saya mah. Ah, Karena yang bagian snipernya itu kakinya ada yang megang, nggak Mm-mm. bisa bergerak. Pas saya disamperin udah lari, itu saya percaya mah baru yakinnya emang pas kejadian di tempat angkatnya. Jadi Ada pengalaman. ada lah pengalamannya Kejadian. dari uji nyalinya itu mah betul-betul benar lah, dari Ini bukan aura, kata orang. gitu ya. bukan itu mah pengalaman saya. Tapi ada juga di tim Kipais yang di, kalau nggak salah, yang tempat angkat di Curug Cimahi. Curug Cimahi. Curug Cimahi memang itu. Jadi kalau lihat saya misalnya ya, penglihatan batin saya mah emang yang penunggu curug itu emang ada kan, yang sebagian mah rasanya musik, ada angin puyuh gede gitu. Merasakan doang. Ya, tapi ada suara, ada itu, ada cahaya di sana. Pengalaman saya emang kayak apa, benda tapi masuk ke, ada kayak guha gitu. Baru sekali itu yang angker penampakan. Tapi yang sebagiannya ya biasa beriling panas, kadang-kadang ada suara tapi doang. tapi ya adalah sekolebat-kolebat mah adalah pengalaman di channel. Alhamdulillah ya, jadi wisata jalan-jalan main wisata ya, pengalaman banyak ya. Wisata mistis, perjalanan religius juga. Ya. Kipais selalu hadir, Hadir. selalu mengikuti gitu ya. Jadi selalu hadir, ada apa selalu siap lah saya. Jadi nggak setengah-setengah. Jadi kalau saya mah
emang dari kecil pengalaman saya emang jadi ingin jadi spiritual. Dari kecil emang dari lahir lah. Mungkin ada ini ya, ada faktor dari leluhur ya. Mungkin kuatnya dari sana. Jadi kan kata saudara, misalnya berhenti sana pengobatan, ngapain sana? Nanti kena balik gimana? Jadi saya mah bukan itu. Jadi percaya weh bahwa Allah bisa menyembuhkan lewat perantara gitu. Yakin ya. Alhamdulillah sampai sekarang ya dikasih kesehatan, diberikan kesabaran, keikhlasan sampai sekarang lah, alhamdulillah. Pasien-pasien sembuh, alhamdulillah. Jadi kalau menurut Kipais selama pengobatan ini mungkin yang saya tahu udah kesana kemari ke sono gitu ya, kesana kemari ke sono ya intinya mah. Sampai-sampai untuk mengobati non medis juga dia siap juga menghadapinya, siap menyembuhkannya. Terus satu lagi dia juga terbukti bisa untuk pembersihan rumah juga. Insya Allah Kipais siap juga. Misalnya ada yang atau kerabat channel, tim kerabat semua yang ada di channel, kalau ada misalnya ada pembersihan rumah udah bertahun-tahun, izin Allah ridha Allah, saya siap. Siap membantu. Iya. Siap. Jadi mungkin untuk penggemar Kipais Cimahi Misteri, seandainya ada tim-tim ataupun anggota dari Kipais Cimahi Misteri yang daerah Cimahi ataupun Cimahi sekitarnya yang memerlukan disebutkan yang memerlukan bantuan dari Kipais, silakan aja inbox ke Dadan Budiman ataupun ke channel kami yaitu Pasar Atas Cimahi Tabin Misteri atau juga ke Dudi Sagara juga ya. Oke Kipais, untuk sementara kita live di fanpage Cimahi Pasar Atas Tabin Misteri. Sampai di sini dulu, kita lanjut ntar live ke YouTube langsung ya. Oke, yang baru nonton dari Kang Bayu nih, kita lanjut ke YouTube langsung live ya. Ya, sebelumnya kita ucapkan sebelum istirahat dulu, kita mau ngopi-ngopi dulu nih sambil ngobrol dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.